Kemencengan atau kemiringan, bisa disebut sukinis, adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Sebuah distribusi yang tidak simetris, kurvanya akan terkonsentrasi pada salah satu sisi, menceng atau miring. Kemencengan atau kemiringan, sukinis, terbagi tiga, yaitu simetris, kemencengan positif, dan kemencengan negatif. Cara menentukan nilai kemencengan bisa menggunakan tiga cara di bawah ini. 1. Koefisien kemiringan Pearson. 2. Koefisien kemiringan Bowley. 3. Koefisien kemiringan persentil. Pada contoh soal latihan kali ini, kami akan menggunakan koefisien kemencengan Pearson. Koefisien kemencengan Pearson dilambangkan dengan SK. SK sama dengan X dikurang M dibagi S. Lalu SK sama dengan 3 dalam kurung X dikurang M dibagi S. Jika SK sama dengan 0, kurva memiliki bentuk simetris. SK lebih besar dari 0, kurva menceng ke kanan atau kemencengan positif dalam kurung rata-rata berada di sebelah kanan modus. Jika SK kurang dari 0, kurva menceng ke kiri atau kemencengan negatif dalam kurung rata-rata berada di sebelah kiri modus. Keruncingan atau kurtosis. Ukuran kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan ukurannya, kurva kurtosis dibedakan menjadi tiga, yaitu leptokurtik, yaitu distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi; platikurtik, yaitu distribusi yang memiliki puncak relatif hampir mendatar atau rendah; mesokurtik, yaitu distribusi yang memiliki puncak yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu mendatar. Untuk menentukan nilai keruncingan bisa menggunakan dua rumus di bawah ini. Jika alfa kurang dari 3, maka kurvanya platikurtik, landai atau rendah. Jika alfa sama dengan 3, maka kurvanya mesokurtik. Dan jika alfa lebih dari 3, maka kurvanya leptokurtik, curam atau tinggi. Untuk menentukan nilai kurtosis pada contoh soal, kami akan menggunakan rumus yang pertama. Sekarang kita lihat contoh bagaimana cara menghitung kemencengan. Kami menggunakan rumus kemencengan Pearson. Di sini sudah ada data nilai UTS statistik kelas 7C. Rumus yang kita gunakan adalah SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang ME atau median dibagi S atau standar deviasi. Jadi kita perlu menentukan nilai X barnya atau nilai rata-rata, nilai median, dan nilai standar deviasinya. Untuk X kita menggunakan metode coding agar sama penggunaannya untuk perhitungan standar deviasi atau FU. Ini adalah rumus median di mana ME sama dengan B ditambah setengah N dikurang sigma F2 dibagi FME dikali C. Dan ini adalah rumus standar deviasinya. Kita harus menghitung nilai titik tengah terlebih dahulu, yaitu XI. Gunanya nilai tengah untuk mencari nilai U. Nilai tengah diperoleh dari nilai batas bawah kelas dijumlah batas atas kelas lalu dibagi 2. Contohnya 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 34,5. 40 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya 44,5, dan seterusnya sampai yang terakhir. Setelah itu kita mencari nilai U, di mana nilai U diperoleh dari nilai tengah dikurang rata-rata sementara dibagi panjang kelas, di mana nilai rata-rata sementara diambil dari kelas yang frekuensinya paling banyak. Di sini kelas yang frekuensinya paling banyak adalah kelas kelima, yaitu 74,5. Lalu kita kurangkan 34,5 dikurang 74,5 dibagi 10. 10 itu panjang kelas. Hasilnya min 4, lalu 44,5 dikurang 74,5 dibagi 10 hasilnya min 3, dan seterusnya sampai yang terakhir. Lalu kita mencari nilai U kuadrat. U ini kita kuadratkan, min 4 dikuadratkan menjadi 16, min 3 dikuadratkan menjadi 9, min 2 dikuadratkan menjadi 4, dan seterusnya. Lalu kita mencari nilai FU. FU adalah frekuensi dikali U. 3 dikali 4 sama dengan 12, 5 dikali min 3 sama dengan 15, 2 dikali min 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai yang terakhir. Lalu kita jumlahkan dari atas sampai bawah dan hasilnya 8. Selanjutnya kita mencari nilai FU kuadrat. Frekuensi dikali U kuadrat, yaitu 3 dikali 16 hasilnya 48, 5 dikali 9 hasilnya 45, 2 dikali 4 hasilnya 8, seterusnya sampai yang terakhir. Lalu kita jumlahkan seluruhnya dan memperoleh hasil 206. Setelah kita memperoleh nilai pada tabel, kita lanjut mencari nilai rata-rata, di mana X bar sama dengan M ditambah C dikali sigma FU dibagi sigma F. Tuh, satu ini adalah hasil perhitungan dari 10 dikali 8 per 80 hasilnya 1. Jadi 74,5 ditambah 1 sama dengan 75,5. Lalu kita akan mencari median, di mana ME sama dengan B ditambah setengah N dikurang sigma F2 dibagi sigma FME dikali C. C adalah panjang kelas. FME adalah frekuensi kelas yang mengandung kelas median. Di sini karena datanya ada 80, maka kita bagi 2 menjadi 40. Kita jumlahkan frekuensinya agar hasilnya 40. 3 ditambah 5 8, ditambah 2 10, ditambah 13 23, masih belum mendekati 40, maka kita tambahkan satu lagi dengan 25, hasilnya 48. Maka ini adalah
kelas yang mengandung median. Ambil nilai batas bawah yaitu 70 dikurang 0,5 hasilnya 69,5 ditambah 40 adalah setengah dari banyaknya data dikurang 23 adalah nilai frekuensi sebelum median yaitu 3 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 13 hasilnya 23 dibagi 25 yaitu frekuensi kelas yang mengandung median dibagi 10 adalah panjang kelas akan menghasilkan nilai 69,5 ditambah 68 ini adalah hasil dari perhitungan 40 dikurang 23 dibagi 25 dikali 10 hasilnya 6,8 jadi nilai median kita dapati 76,3. Lalu selanjutnya kita mencari nilai standar deviasi di mana S sama dengan C akar pangkat sigma FU dibagi N untuk kurung pangkat 2 S sama dengan 10 adalah panjang kelas dikali akar pangkat 206 adalah FU kuadrat dibagi 80 adalah banyaknya data dikurang 8 adalah FU bagi 80 banyaknya data dikuadratkan 10 dikali 1,601 maka hasilnya 16,01. Kita sudah mendapatkan nilai standar deviasi. Lalu kita akan menghitung kemencengan. SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang ME atau median dibagi S. SK sama dengan 3 dikali 7,5 dikurang 76,3 dibagi 16,01. Maka hasilnya adalah minus 0,14. Lalu kita akan melihat grafik kemencengan berdasarkan data nilai statistik kelas 7C. Oleh karena nilai koefisien kemiringan persennya negatif, min 0,14, maka kurva squinusnya miring ke kiri atau kemencengan negatif. Sekarang kita akan menentukan nilai keruncingan atau kurtosis dengan data yang sama, yaitu nilai UTS statistik kelas 7C. Tadi kita sudah mendapatkan nilai tengahnya. Nilai tengah diperoleh dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas lalu dibagi 2 dan menghasilkan nilai seperti ini. Lalu kita akan mencari nilai XI dikurang X bar itu rata-rata. Ini dia nilai rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi. Ini dia nilai rata-ratanya 75,5. Sekarang kita akan kurangkan XI dengan X bar. 34,5 dikurang 75,5 hasilnya adalah minus 41. Lalu 44,5 dikurang 75,5 sama dengan minus 31 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Lalu kita akan menentukan nilai XI dikurang X bar pangkat 4. Nilai 41 ini akan kita pangkat 4-kan, yaitu minus 41 pangkat 4 sama dengan 2.825.761. Lalu minus 31 pangkat 4 adalah 923.521 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Setelah itu kita akan menghitung XI dikurang X bar pangkat 4 dikali frekuensi, yaitu 3 dikali 2.825.761 hasilnya adalah 8.477.283. Lalu 5 dikali 923.521 hasilnya 4.617.605. Lalu 2 dikali 194.481 sama dengan 388.962 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Kita akan jumlahkan keseluruhannya, akan menghasilkan nilai 16.359.360. Setelah kita mendapatkan nilai dalam tabel ini, kita akan mendistribusikannya ke dalam rumus. Ini adalah rumus menghitung keruncingan atau kurtosis. Alfa 4 sama dengan setengah sigma X dikurang X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. S ini adalah standar deviasi. Tadi kita sudah mendapatkan nilai standar deviasinya ya teman-teman. Kita tinggal masukkan ke dalam sini. Alfa 4 sama dengan 1/80. 80 adalah banyaknya data ini dikali 16.359.360. Ini adalah hasil dari penjumlahan XI dikurang X bar pangkat 4 dikali frekuensi yang ini. Ini kita masukkan ke dalam rumus. Lalu dibagi 16,01 pangkat 4. 16,01 adalah nilai standar deviasi. Kita pangkat 4-kan. Hasilnya adalah alfa 4 sama dengan 204.492 dibagi 65.699,993. Maka hasilnya adalah alfa 4 sama dengan 3,11. Berikut adalah kurva keruncingan kurtosis berdasarkan nilai statistik kelas 7C. Berdasarkan nilai yang sudah dihitung, maka keruncingan pada data di atas alfa 4 lebih dari 3 yaitu sebesar 3,11, maka jenis distribusinya adalah leptokurtik, curam atau tinggi.